Saat ini khususnya pada saat kita sudah masuk di area industri 4.0 di mana digitalisasi informasi menjadi penting sehingga orang banyak merasa khususnya kaum milenial kekinian yang merasa menjadi terkenal dan dikenal itu menjadi sangat penting. Tetapi pertanyaannya adalah bukan hanya sekedar memperkenalkan nama, tapi juga terkenal karena apa? Nantikan bahasan saya bersama Musa Widiatmodjo. Saat ini saya berada di Fashion Legacy di Sarinah Tamrin dengan program Fashion Guru, sebuah program yang didedikasikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan ilmu mengenai dunia fashion. Jadi kalau kita lihat selalu pelajarilah berdasarkan sejarah yang ada. Bahwa di dalam dunia fashion banyak sekali merek-merek internasional yang sudah terkenal, sudah established atau dikenal oleh masyarakat luas dan sudah memiliki nilai yang sangat mahal. Tetapi perlu diingat, coba pelajari sejarah daripada merek tersebut, tahun berapa dilahirkan, apa saja yang terjadi selama perjalanan daripada kehidupan merek tersebut. Jadi kalau sekedar ingin dikenal, gampang saja. Kita bikin sensasi, kita sebutkan ke semua orang, cari cara-cara bagaimana semua orang bisa tahu, bisa mengenal. Tapi kembali lagi, pada akhirnya produk apa sih atau service apa yang kita perjualbelikan. Karena pada akhirnya bisnis itu adalah sebuah transaksi dari sebuah realita, bukan sebuah kebohongan. Karena kita kalau tidak berhati-hati, kita bisa menipu konsumen masyarakat dari sebuah branding. Jadi kalau kita mengidentifikasikan atau menghubungkan antara branding, merek, nama dengan sebuah keterkenalan, sebetulnya ujung-ujungnya adalah uang. Seberapa banyak kita memiliki uang untuk berinvestasi sehingga dikenal oleh masyarakat luas. Nah, itu adalah sebuah biaya. Yang saya sebutkan tadi adalah sebuah investasi jangka panjang. Jadi, kalau kita memiliki brand dan kita berinvestasinya sekarang, kemudian besok-besoknya berkurang, maka pada akhirnya itu ibarat seperti kembang api. Bagus di depan, kemudian hilang, memudar selanjutnya. Atau kita memilih kepada branding yang meletup-meletup. Jadi mekar, kuncup, mekar, kuncup. Nah, disitulah seseorang atau banyak pihak yang tidak menyadari bahwa branding itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus, tidak bisa berhenti. Jadi karena itu janganlah ingin cepat-cepat terkenal atau dikenal, karena pertanyaannya apakah yang kita jual tersebut memang sudah yang terbaik. Dan kembali lagi, branding itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti dan yang selalu akan memerlukan dana. Jadi dengan kata lain, selama kita bisa membranding, mempromosikan, tetapi kita tidak bisa menghasilkan transaksi bisnis kembali daripada branding tersebut, itu akan menjadi pemborosan dan di jangka yang panjang akan merusakkan industri itu sendiri. Jadi dengan kata lain bahwa hati-hati dengan branding yang kita buat, itu hanya sekedar seperti kembang api sesaat. Jadi pada saat kita ingin menciptakan sebuah brand, sebetulnya kita harus ingat
brand itu yang paling mudah adalah harus mudah dibaca, harus mudah diingat, kemudian harus berhubungan dengan produknya, dan harus mempunyai cerita atau filosofi di balik sebuah brand. Saat ini, pada saat kita menciptakan brand atau merek, bukan kepada hanya sekedar kepentingan ego pribadi sebagai orang yang memiliki, tetapi kita harus berpikir panjang. Misalnya adalah apakah brand yang kita pakai ini sudah kita daftarkan atau sudah ada orang yang mempunyai hak paten atau registrasi daripada brand tersebut. Kita karena saat ini adalah dunia informasi, dunia digitalisasi, jadi gampang aja. Tinggal cari di Google, dihubungkan dengan haki, hak cipta, kemudian dicari apakah brand yang kita ingin daftarkan sudah didaftarkan dan sudah menjadi milik pihak-pihak lain. Karena itu, brand itu kalau kita lihat sejarahnya banyak sekali dalam dunia fashion. Ada yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Nah, itu yang menunjukkan bahwa dedikasi dan komitmen daripada pelaku atau pemilik brand-brand tersebut ada dan berani berinvestasi untuk membawa merek tersebut tetap eksis atau tetap ada, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Yang perlu diingat adalah bukan sekedar mempopulerkan atau memberi aura keterkenalan daripada merek-merek tersebut, tetapi lebih kepada merek tersebut membawa misi dan visi dan nilai apa saja. Karena pada akhirnya yang kita jual dan yang dibeli oleh konsumen pada intinya adalah kualitas produk, service, atau jasa itu sendiri. Bahwa brand mempunyai nilai value, ada nilai edit, value atau nilai tambah, ada gengsi, itu adalah tambahan-tambahan yang terjadi di berikutnya. Nah, kita sebagai pemilik brand, tentu pekerjaan rumah kita tidaklah selesai dari hanya sekedar melahirkan sebuah nama, tetapi kita bertanggung jawab seperti seorang yang melahirkan anak, jadi harus dijaga, harus diedukasi, harus dididik, harus dipelihara, sehingga sampai suatu saat anak tersebut menjadi besar dan bisa berkembang dengan sendirinya. Sama persis dengan sebuah brand, itu adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti. Sampai kapanpun brand tersebut diharapkan berada. Jadi pola pikir untuk membawa brand itu menjadi brand lokal atau menjadi brand nasional atau menjadi brand internasional itu mempunyai tugas-tugas komitmen yang berbeda di dalam melakukan dan membangun brand-brand tersebut untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nantikan kami di program-program berikutnya dengan topik yang lebih menarik dan tentunya lebih informatif bersama saya, Musa Widiatmodjo, dengan program Fashion Guru.